apa yang dipentaskan dalam struktur rumah adat Kudus itu tidak sekedar kemewahan, tetapi di sana ada pesan moral. Banyak gitu. Cuman kalau kita jangan sampai deh dijual gitu. Kalau bisa dipertahankan ya. Saya tak bikin ya Kudusan ini, saya kan orang Kudus, dari saya melestarikan karya budaya Kudus saja. Kudus dikenal sebagai kota kretek dan juga kota santri. Kota Kudus terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah, 50 km dari kota Semarang. Salah satu peninggalan kota Kudus yang kini semakin sulit ditemui adalah rumah adat Kudus yang sering disebut Joglo Pencu. Keistimewaan rumah adat Kudus tidak hanya terletak pada keindahan seni ukirnya, namun juga pada filosofi yang terkandung dalam komponen rumah. Keberadaan rumah adat Kudus itu akhirnya menjadikan sesuatu yang menarik karena di sana ada keunikan-keunikan ornamen ukiran, termasuk pengaturan spasial, tata ruang, pengaturan trap, semuanya adalah penuh dengan makna. Nah, oleh karena itu, apa yang dipentaskan dalam struktur rumah adat Kudus itu tidak sekedar kemewahan, tetapi di sana ada pesan moral. Rumah adat Kudus tidak lepas dari peran Kiai Telingsing, seorang ulama keturunan Tionghoa sekitar abad ke-15 yang memiliki keahlian dalam seni ukir. Selain Kiai Telingsing, ada pula Mbah Rogomoyo, seorang ulama di wilayah Dukuh Prokowinong, Desa Kaliwungu. Dulu Mbah Rogomoyo singgahnya di Kaliwungu, sebelah timur Kaliwungu. Ini makol ya sepuh kita. Terus ke arah utara langsung ke barat langsung sampai di Prokowinong Proko terus sampai dengan tujuan supaya aman karena pada saat itu penjajah masih mengintai. Yang kedua kalinya Mbah Rogomoyo juga termasuk penyebar agama Islam di sini. Media dakwahnya adalah pertukangan. Sebagai apresiasi dan ungkapan rasa syukur warga desa Kaliwungu terhadap jasa Mbah Rogomoyo, setiap bulan Muharram warga mengadakan kirab haul Mbah Rogomoyo. Selain itu, kirab juga bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata budaya yang lebih luas. Nama Mbah Rogomoyo memang belum tercatat dalam sejarah kota Kudus. Namun, benda peninggalannya yang berupa kitab dan siku memang layak untuk didalami. Namun sayangnya, keberadaan rumah adat Kudus kini semakin sulit dijumpai. Di kota Kudus, hanya terdapat beberapa rumah adat yang masih terjaga keasliannya. Ini buka laundry juga gitu. Terus ada ini toko baju juga. Orang tua beli rumah ini belum lahir tadinya tuh aku. Jadi lahirnya di rumah ini gitu.
Ya, jadi orang tua saya kan punya 2 gitu kan, di sini sama yang di dekat menara gitu kan. Kalau yang dekat menara itu kan ini daripada kosong nggak terawat, jadi saya tempatkan ini menampung anak-anak pondok yang hafid Quran. Tiap ukiran tuh ada nama-namanya sendiri gitu. Tapi nggak memahaminya. Soalnya nggak apa ya nggak mempelajarinya sih ya, jadi nggak tahu. Sebelum masuk itu ada pintu ya, pintu masuk itu tidak seperti pintu sekarang hanya satu gitu kan. Dulu di pintu masuk itu selalu ada 2 daun pintu. Nah, termasuk di dalam juga ada pintunya, lalu ada mahkotanya. 2 daun pintu itu sebagai satu simbol keseimbangan. Jadi Allah menciptakan dunia itu selalu berpasang-pasangan. Ketika kita masuk di Jogo Satru, nah, Jogo Satru itu kalau sekarang adalah ruang tamu itu yang kemudian untuk menerima tamu. Itu juga ada ruang-ruang khusus, ya, tempat menerima tamu putra dan putri. Jadi tidak boleh campur baur dalam masyarakat Kudus itu. Biasanya sebelah kanan itu adalah tamu laki-laki, sebelah kiri tamu perempuan. Ya tujuannya bukan bedakan, tapi paling tidak agar komunitas laki-laki dan perempuan itu dalam berkomunikasi ada batas-batas tertentu. Lalu di Jogo Satru itu ada ada tiang penyangga yang besar, agak satu tapi besar. Itu sebagai satu simbol keesaan Tuhan. Jadi selalu setia kepada Tuhan yang Maha Esa, maka satu. Lalu kalau kita masuk keluar rumah ya, jadi sebagai pelengkap rumah adat Kudus, kita akan menemukan sumur, kemudian kula ya, termasuk padasan yang tempat untuk berwudu itu. Dalam istilah masyarakat Kudus itu sering disebut pakiwan. Pakiwan itu dari kata kiwo ya, sehingga pakiwan itu tempat kiri. Sesuatu yang kiri itu biasanya identik dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang kotor, sehingga harus dibersihkan. Maka posisi sumur itu selalu di depan, selalu di sebelah kiri biasanya. Lalu itu sebagai satu bentuk pesan bahwa orang yang masuk ke rumah ya, masuk yang ke rumah adat Kudus, termasuk siapapun yang masuk harus dalam keadaan suci. Ada tetangga, diberi bapak. Terus itu juga tetangga diberi bapak. Terus sebelahnya lagi juga iya. Kalau niat jual sih enggak. Cuman kalau ada orang lihat banyak sih, lihat melawar banyak gitu. Cuman kalau kita jangan sampai deh dijual gitu. Kalau bisa dipertahankan ya. Ya rumah ini kan rumah adat langka gitu kan. Sekarang udah langka, udah jarang yang punya. Terus nggak enaknya nih waktu ngerawatnya tuh mahal dari biaya gitu kan. Karena apa? Karena khusus perawatannya itu khusus, nggak bisa sembarang orang gitu. Jadi orangnya juga tertentu. Jadi cari orangnya juga sulit gitu kan. Jadi kalau bahannya sih murah, cuman tenaganya sama ini ketelatenan gitu. Iya, kalau punya rezeki malah ini kalau bisa mempertahankan, umpamanya ya, kalau dibagi waris justru malah saya ini membelinya gitu untuk mempertahankan supaya nggak kejual gitu. Begitu. Pelestarian rumah adat Kudus tidak lepas dari peran para pengrajin kepiok repro. Mereka turut mempromosikan kota Kudus melalui produksi ulang rumah adat Kudus yang menyerupai dengan bangunan kepiok kuno.
orang kayu biasa, ya kan? Saya berpikir untuk mengembangkan budaya Kudus. Maka dari itu saya pikir mulai desain pertama, mulai ya belajaran itu. Dulunya kan memang saya bikinnya kan seperti kusen, seperti yang polos-polos itu. Terus itu tak kembang kayak itu. Kebetulan ini bisa jalan sedikit-sedikit sampai sekarang ini. Idris Sardi telah menggeluti bidang pembuatan gebyok sejak 20 tahun yang lalu. Kesadaran yang tinggi untuk melestarikan budaya turut mendorong kesuksesan usahanya. Oh ya, ini kan di Kudus kan masalah rumah adat, joglo, gebyok kan hampir punah, Mbak. Makanya saya punya ide untuk melestarikan rumah adat sini atau gebyok kudusan ini saya lestarikan biar masih ada ceritanya gitu. Kalau harga gebyok ini Bapak menjual dengan sekitaran berapa sih, Pak? Ya itu bervariasi. Mulai 1 meter sampai 15 meter. Ya toh? Harga mulai 4,5 juta sampai 150 juta. Tahap-tahapnya ya, itu pertama kan kayu, Mbak. Kayu dari pengrajin, itu dibentuk didesain seperti gebyok yang diharapkan. Polos dulu, nanti kalau sudah jadi polos itu baru didesain gambar. Digambar dulu, nanti gambar sesuai dengan yang diharapkan motif, baru dibobok. Niki Pak. Oh iya. Kalau yang ini perangko berapa Pak? Istilahnya bobok di lubang, Mbak. Baru digambar dulu, terus dilubangi, baru diukir. Nanti kalau sudah diukir, dirakit lagi seperti ini. Gitu. Kalau motif saya itu yang banyak ya kudusan. Saya jarang bikin Jeporonan atau Mojopahitan, jarang, Mbak. Kalau motif kudusan, Mbak, ya seperti ini. Ini kan agak lembut ya, agak rumit gitu loh. Ya toh? Tapi kalau yang motif Jeporonan itu agak mudah, Mbak. Nah, seperti ini. Longnya panjang. Longnya panjang, enggak seperti kudusan kan? Lebih mudah ini. Nah, ini yang kudusan. Tapi yang ada lagi yang Mojopahit. Motif Mojopahitan. Nah, ini Mojopahitan seperti gebyok Jowo. Kalau orang sini mengatakan gebyok Jowo. Menurut ketentuan dalam Monumen Ordonansi STP 238/1931 dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, Rumah Adat Kudus mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dan karena itu harus dilestarikan dengan baik. Rumah Adat Kudus termasuk kategori arsitektur. Dalam Burrard Carter, penghargaan untuk arsitektur kuno bersejarah berupa konservasi. Saya ikut perhatiin itu. Sebetulnya yang dijual itu sebetulnya kan duplikatnya, kan gitu. Yang aslinya sebetulnya kan seharusnya kan masih biar masih di Kudus, ditelestarikan. Tapi enggak bisa, Mbak, masalahnya itu kan hak ahli waris. Biasanya kan enggak ada yang senang apa gimana, yang enggak mau ngelawat gimana, makanya dijual. Tapi sekarang joglo atau gebyok kudusan sudah banyak, enggak pati banyak, ini sudah habis ini rupanya. Ya, saya menghimbau pemerintah Kudus atau Pemda Kudus kalau bisa cadar budaya ini biar dilestarikan, yang dikeluarin itu
yang duplikat aja. Kan banyak sini yang produksi gebyok, rumah dulu kan banyak. Gitu. Terus saya mengharapkan kepada pemerintah, mudah-mudahan akhir-akhir ini pemerintah bisa bantu untuk pemasaran di luar negeri atau di tempat wisata. Gitu, harap saya gitu.